Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Muhammad Irfan Sabri dalam channel YouTube Dr. Hewan Irfan. Kali ini saya akan menyampaikan kasus yang terjadi sore ini yang ternyata kucingnya mengalami obesitas. Permasalahan yang bisa terjadi karena obesitas itu cukup banyak ya teman-teman ya. Karena kita tahu obesitas itu adalah kegemukan. Kegemukan biasanya terjadi akibat penimbunan lemak. Bisa penimbunan lemak itu terjadi di seluruh tubuhnya, bisa di satu bagian tertentu, atau di tempat-tempat lain yang sangat mendukung di situ untuk terjadi kegemukan. Kalau permasalahan yang akan timbul akibat obesitas ini atau kegemukan ini, yang pertama yang mungkin cukup mengerikan juga ya teman-teman ya, bisa mendesak jantung. Kalau sudah jantung terdesak oleh jaringan lemak, teman-teman bisa memprediksi sendiri apa maksud ucapan saya ini. Jantung yang selalu berpompa 24 jam akan terdesak dengan jaringan lemak. Itu sangat berbahaya teman-teman. Malah kadang-kadang ada kasus yang pernah saya alami di gajah yang pernah terjadi di heart lipomatosis. Jadi kalau sudah kayak gini, ya kita bisa memprediksi bahwa apa yang terjadi. Yang kedua sekarang permasalahan yang akan terjadi, misalnya mendesak organ lain, misalnya dia mendesak paru-paru. Nah, kalau dia sudah mendesak paru-paru, teman-teman bisa pikirkan. Yang namanya paru-paru yang selalu menghembuskan, menginspirasi dan ekspirasi, kalau sudah terdesak akan kesulitan bernafas. Misalnya, dia mendesak ginjal. Teman-teman bisa memprediksi bahwa di saluran ginjal itu sebagai filtrasi darah seluruh tubuh akan terganggu. Bisa saja nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh, misalnya terjadi keracunan akibat darahnya tidak berputar dengan sempurna karena pemompaan dan filtrasi di ginjal itu terganggu. Jadi begitu teman-teman, permasalahan ini beberapa saja yang saya sebutkan teman-teman. Tidak banyak. Cuma untuk memberikan gambaran secara garis besarnya aja. Bagaimana permasalahan yang timbul akibat terjadi kegemukan ini. Ya teman-teman. Kemudian teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui itu bagaimana ciri-ciri dari obesitas ini. Obesitas itu artinya kegemukan itu. Yang paling cepat untuk diketahui di sini bentuk fisiknya. Beda dia antara yang tubuh yang ideal atau apalagi langsing dengan yang obesitas. Yang kedua teman-teman, di sini memang cuma beberapa tertentu saja yang mengetahuinya. Teman-teman cubit di tengkuknya, jadi akan terasa di sana gumpalan lemak. Maksud saya, gumpalan lemak di kulitnya itu yang sangat tebal. Jadi di situ kuncinya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah mencubit di tengkuknya itu terasa sekali tebalnya. Teman-teman caranya membedakan gini. Teman-teman cubit kucing yang diprediksi dia kegemukan dan cubit yang skinny atau yang kurus.
Beda sekali, sangat beda. Jadi di sini karena klien-klien yang kita alami di sini itu cukup banyak dan rata-rata mereka sangat sayang kucing-kucingnya, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka memberikan makanan kontinu 24 jam. Jadi begitu habis di mangkoknya, dia tambahin. Begitu habis air minumnya, dia tambahin. Saking sayangnya di kucing-kucingnya, makanannya jadi tidak teratur. Dia selalu makan kucingnya setiap saat dan tidak teratur. Hal-hal demikian ini kadang-kadang yang memacu kegemukan, teman-teman. Ini cara yang agak keliru, teman-teman. Jadi caranya teman-teman harus menentukan waktu jam makan. Misalnya jam 7 pagi makan pagi, jam 7 sore makan sore, atau sebaliknya, atau bagaimana terserah teman-teman yang atur. Usahakan biasanya idealnya itu 3 kali sehari. 3 kali sehari itu sudah oke, tapi dengan porsi yang sama. Dan maksud saya bilang makanannya harus terprogram karena dia biasanya kucing-kucing itu lebih patuh kepada teman-teman nanti jadinya. Dia begitu dikasih makan, dia selalu minta baru kita kasih. Itu akan mendidik dia untuk menjadi lebih patuh. Selanjutnya, teman-teman, cara mengatasi obesitas. Jadi begini, teman-teman, memang mengubah perilaku hewan kesayangan kita, misalnya kucing, itu tidak bisa serta-merta kayak membalikkan tangan, tidak bisa. Jadi salah satu mengatasi obesitas ini dengan mengurangi porsi makannya. Nah, teman-teman yang lebih tahu di sini sebagaimana porsi makanannya dia, teman-teman yang baru harus mengurangi porsi makanannya. Porsi makannya yang bisa dikurangi misalnya setengah, atau sepertiga, atau seperempat. Begitu, teman-teman. Jadi jangan sampai misalnya fase obesitas dari kucingnya misalnya sudah baru dimulai obesitas, terus dikurangi porsi makanannya setengah. Itu mungkin terlalu ekstrim. Jangan begitu ya, teman-teman. Usahakan misalnya kalau mulai kegemukan kucing-kucingnya, kurangi porsi makannya misalnya seperempat atau sepertiga. Begitu, teman-teman. Demikian video singkat ini saya buat. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya, Dr. Hewan Irfan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.